Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat bertatap muka walaupun masih dalam keadaan online. Untuk yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Kesehatan Binatama beserta Bapak Ibu guru dan karyawan. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua atau wali siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama dan juga siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul walaupun dalam online ya, walaupun dalam online kita semua masih bisa bertatap muka dan juga diberikan kenikmatan kesehatan sehingga kita semua masih dapat melaksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak lupa pula sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Baiklah, anak-anakku, siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama dan juga bagi Bapak Ibu orang tua wali siswa yang menyaksikan kegiatan MPLS ini. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan terkait materi kesiswaan, yaitu adalah tata tertib sekolah, kemudian ada protokol kesehatan saat memasuki lingkungan sekolah, dan juga PPK dan GLS, kemudian dilanjutkan ekstrakurikuler dan juga organisasi. Baik, karena yang akan Bapak sampaikan ini kurang lebih ada 5 atau 6 materi ya dalam satu slide ini, jadi mungkin Bapak menyampaikan tidak terlalu detail ya, hanya yang pokok-pokoknya saja, sehingga kalian nanti bisa bersama-sama memperhatikan apa saja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Baik anak-anakku, untuk yang pertama terkait dengan kegiatan materi kesiswaan ya. Yang akan Bapak sampaikan di sini adalah terkait dengan penguatan pendidikan karakter atau kita sebut dengan PPK. Apa sih tujuan dari penguatan pendidikan karakter itu sendiri ya? Jadi salah satunya dengan adanya PPK ini siswa dapat menumbuh kembangkan potensi ataupun juga karakter yang ingin disampaikan ya. Terutama siswa di sini dapat mengolah raga, olah rasa dan juga olah karsa yang muncul dalam diri siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama. Salah satunya yaitu adalah menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, disiplin, sehat, kreatif, mandiri, demokratif, religius, serta bertanggung jawab. Jadi dengan adanya PPK ini ya, kami dari pihak sekolah mengharapkan sekali ya, dengan mengharapkan ini siswa-siswi dari SMK Kesehatan Binatama ini memiliki karakter yang disebutkan tadi, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian juga berakhlak mulia, disiplin, sehat, kreatif, mandiri, demokratis, religius, serta bertanggung jawab. Inilah yang diharapkan dari adanya kegiatan PPK tersebut. Kemudian, bagaimanakah langkah sekolah dalam mewujudkan impian ya atau keinginan untuk terjadinya tumbuhnya karakter-karakter yang diharapkan tadi ya. Salah satunya ya adalah dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, yaitu pertama menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu daerah. Kenapa kok kita perlu menerapkan hal ini kepada siswa? Karena tidak sedikit ya dari siswa itu ketika misalnya terlambat masuk sekolah, ketika Bapak berikan sanksi ya, saya berikan hukuman, hukumannya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ternyata siswa tersebut tidak bisa melakukan atau tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri. Nah, ini yang menjadi
miris ya bagi kita sendiri, kenapa kok siswa sudah startup SMK tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, inilah hal-hal seperti inilah yang jangan sampai terjadi pada siswa SMK Kristen Binatama, apalagi dalam Mars Binatama kita juga menjadi benteng Pancasila. Nah, disinilah Bapak harapkan kalian semua juga harus hafal lagu kebangsaan atau lagu Indonesia Raya, seperti itu ya. Dan juga lagu daerah, untuk lagu daerah agar kalian bisa saling kenal ya, bisa saling mengerti, oh itu adalah lagu daerah mana ya, lagu daerah Bandung, lagu daerah Surabaya, kalau lagu daerah mana silahkan. Dan untuk lagu kebangsaan, lagu daerah ini biasanya kita laksanakan pagi hari ya, sebelum kegiatan belajar mengajar atau jam 7 sampai jam 7.15 itu adalah kegiatan PPK. Yang pertama menyanyikan lagu kebangsaan, ada juga nanti membaca Al-Quran atau membaca Alkitab, kemudian ada juga kegiatan literasi, seperti itu ya. Untuk lagu daerah ini dikhususkan siswa menyanyikan lagu daerah saat sebelum pulang sekolah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Ini diterapkan di sekolah agar salah satunya siswa-siswi itu memiliki jiwa religius ya, yang mana dengan adanya sholat duha dan berjamaah ini dapat memberikan motivasi bagi mereka semua. Dan bagi siswa kami ya yang non muslim, baik itu beragama Kristen ataupun Katolik, mereka juga sama mengadakan kegiatan membaca Alkitab pada waktu-waktu tertentu, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan kerohanian atau kajian Jumat. Nah, ini biasanya kita laksanakan ketika sholat Jumat ya, atau ketika siswa yang putra ini melakukan sholat Jumat ya. Maka untuk siswa yang putri, karena di SMK Kristen Binatama ini mayoritas putri, maka mereka pun mengadakan kajian tersendiri ya, yang mana kajian ini dibimbing langsung oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, ini diharapkan siswa dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan agama mereka, sehingga mereka lebih memahami terkait hal-hal agama, seperti itu. Selanjutnya adalah kegiatan gitar, yaitu gerakan peduli masyarakat sekitar. Gerakan peduli masyarakat sekitar ini salah satunya adalah menunjukkan eksistensi SMK Kesehatan Binatama, bahwasannya SMK Binatama ini ada untuk masyarakat juga ya. Apa sih kegiatannya? Banyak sekali ya. Ada seperti kita dalam hari-hari besar, misalnya Hari Keperawatan Nasional, Hari Farmasi atau Hari Kesehatan Nasional. Nah, ini kita melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan mengecek tensi ataupun cek gula darah, kolesterol ya kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa terbantu, tidak usah jauh-jauh ke rumah sakit, atau ini kita sudah datang ke rumah mereka masing-masing. Tapi ya mohon maaf untuk kegiatan gitar ini mungkin untuk sementara waktu ya, mungkin saat COVID ini masih belum bisa kami laksanakan dengan semaksimal mungkin, seperti itu ya. Selanjutnya ada juga kegiatan ASA, yaitu ada sampah ambil. Kegiatan ini biasanya kita laksanakan setiap hari Jumat ya, dengan bergilir. Misalnya hari ini Jumat minggu pertama kegiatan ASA dilakukan oleh kelas 10, maka Jumat minggu selanjutnya kelas 11, Jumat minggu selanjutnya dilakukan oleh kelas 12 dengan bimbingan wali kelas masing-masing, seperti itu ya. Kemudian nomor 6 ada kegiatan Jumat bersih dan senam sehat. Ini juga sama, kita lakukan setiap hari Jumat, biasanya di minggu pertama atau minggu ketiga, menyesuaikan dengan kondisi sekolah. Seperti itu. Selanjutnya adalah kegiatan program diet plastik ya, program diet plastik. Nah, ini kita laksanakan juga sudah diterapkan di sekolah. Salah satunya ya, pertama siswa-siswi SMK Kesehatan Binatama, baik itu bapak dan ibu guru, karyawan dan seluruh dari warga sekolah, ketika berangkat sekolah silahkan membawa tempat ya, wadah masing-masing dari sekolah, sehingga ketika jajan di kantin ya tidak menggunakan sedotan plastik ataupun makanan yang mana terbuat dari plastik dan langsung dibuang. Nah, itu kita mengurangi hal-hal seperti itu ya. Kegiatan program diet plastik ini juga kita terapkan.
Selanjutnya ada petugas upacara bendera. Nah, di sini salah satunya untuk menumbuhkan patriotisme ya pada siswa agar siswa dapat memahami bagaimana sih menjadi petugas upacara bendera itu tidak mudah ya. Harus mempersiapkan mental dan lain sebagainya, fisik juga harus dipersiapkan. Nah, ini adalah beberapa kegiatan PPK yang ada di sekolah. Kemudian yang nomor 9 yaitu adalah dolanan tempo dulu. Mungkin bagi siswa kelas 11 dan 12 sudah tahu ya untuk dolanan tempo dulu ini seperti apa. Mungkin sudah pernah mengikuti kegiatan ini ya, sudah pernah mengikuti kegiatan ini sebelum COVID ya, sebelum pandemi ini sudah pernah kita laksanakan dolanan tempo dulu. Salah satunya visi dari adanya dolanan tempo dulu ini siswa-siswi dapat memahami, dapat mengerti, oh ternyata selain gadget ya, selain HP ini juga ada permainan yang asik ya. Bahkan saat kegiatan dolanan tempo dulu ini semua siswa wajib mengumpulkan HP-nya. Jadi tidak ada satu siswa pun yang memegang HP, semuanya fokus kepada dolanan tempo dulu. Dan untuk dolanan tempo dulu ini sudah kita sediakan dari sekolah ya, berbagai macam, ada kegiatan engrang, ada kegiatan ular tangga, ada kegiatan kelereng ya, dan lain sebagainya. Yang mana kegiatan ini adalah yang biasanya kalau kita tahu ini ada generasi 90-an ya, yang mereka laksanakan sebelum adanya gadget ini datang ya. Seperti itu. Jadi ternyata siswa bisa memahami, oh ternyata dari dolanan tempo dulu ini asik juga ya. Tidak hanya gadget main game saja, ternyata di lain itu juga ada yang lebih asik, yaitu adalah dolanan tempo dulu. Seperti itu. Kemudian ada program Green School atau apotek hidup ya, ini dalam satu wadah. Jadi penerapannya di sekolah, setiap siswa itu setiap kelas itu memiliki apotek hidup masing-masing. Sehingga misalnya untuk kelas 10 P1 memiliki kebun atau apotek hidup itu di daerah belakang lab misalnya, atau P2 di depan lab komputer. Nah, itu adalah jadi setiap minggunya kelas itu bertanggung jawab atas kebersihan, atas penghijauan dari tamannya masing-masing, sehingga siswa memiliki tanggung jawab untuk melakukan juga merawat ya tanaman-tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Seperti itu, ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada masing-masing siswa. Dan selanjutnya yaitu ada kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler nanti akan Bapak jelaskan lebih detailnya lagi ya pada poin tersendiri. Kemudian yang nomor 12 juga sama, ada organisasi. Sebelum Bapak melanjut pada slide selanjutnya, Bapak ingatkan kembali kepada siswa-siswi semuanya ya, bahwasannya nanti akan ada pertanyaan, akan Bapak beri pertanyaan untuk kalian terkait dengan kegiatan PPK, GLS atau ekstrakurikuler. Jadi kalian harus menyaksikan ya, harus benar-benar memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Nah, yang Bapak sampaikan ini adalah salah satunya adalah kegiatan PPK di sekolah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Jadi ada 12 program dalam kegiatan PPK untuk menumbuhkan karakter pada peserta. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kegiatan PPK. Nah, ini adalah beberapa contoh atau kita masukkan tadi dalam subbab, yaitu gerakan peduli masyarakat sekitar. Ini pun masuk ya. Ada bakti sosial, kemudian ada pembagian sembako. Ini juga kita lakukan kepada masyarakat sekitar. Nah, kemudian untuk hal yang religius, PPK religius, ya ini seperti kegiatan keagamaan di sekolah untuk peringatan hari besar keagamaan seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ada juga retret ya mungkin bagi siswa-siswi yang beragama Kristen, Katolik, kemudian ada ziarah. Ya, ini juga kita laksanakan di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan nasionalis. Nah, ini seperti melaksanakan kegiatan 17 Agustus, kemudian kegiatan lain-lain ya yang terkait dengan pahlawan nasional. Ada juga kunjungan ziarah ke makam pahlawan. Ini
diharapkan siswa kita dapat menghargai jasa para pahlawan dan mengikuti contoh dari yang pahlawan telah laksanakan. Seperti itu. Ini adalah integritas. Ya, kegiatan ini salah satunya adalah OSIS, KMR, Satgas, dan juga Dewan Ambalan, yang mana merupakan bisa menunjukkan karakteristik jiwa kepemimpinan, menunjukkan mental yang baik kepada siswa-siswi SMK Kesehatan Bina Tama. Ya, kemudian ada karakter mandiri, ya PPK. Di sini jangan sampai ada siswa yang mana di rumah itu tidak bisa menyapu, atau tidak bisa mencuci piring, atau tidak bisa membantu orang tuanya, apalagi perempuan ya. Jadi semuanya ini harus bisa kalian laksanakan, harus kita laksanakan, baik itu menyapu, ngepel, dan lain sebagainya. Diharapkan siswa dapat membantu orang tuanya di rumah yang biasanya di rumah tidak biasa megang sapu, yang biasanya tidak bisa nyetrika, tidak bisa mencuci baju. Nah, di sekolah ini maka kita ajarkan seperti itu. Untuk selanjutnya kita masuk pada gerakan literasi sekolah. Nah, untuk gerakan literasi sekolah ini apa sih yang dituju dari GLS ini? Salah satu dari visi dan misi dari GLS ini adalah menumbuhkan kecakapan diri, kemampuan siswa dalam menulis, menyimak, berbicara, membaca. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi ketika siswa itu membaca dari sebuah informasi, siswa tidak hanya menerima saja, jadi bisa menyaring, bisa benar-benar melihat ini hoax atau tidak, oh ini betul atau tidak. Kalau ada seperti ini, cara mereviewnya seperti apa. Jadi siswa di sini akan diajarkan melalui 3 tahap, yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Inilah yang diharapkan dari adanya gerakan literasi sekolah itu sendiri. Bagaimanakah cara penerapan gerakan literasi sekolah di SMK Kesehatan Bina Tama? Yang pertama adalah kegiatan membaca Al-Quran, Alkitab bagi siswa-siswi yang belum bisa membaca Al-Quran atau Musikro, maka diberikan grup khusus bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Targetnya dari SMK Kesehatan Bina Tama ini bagi siswa-siswi yang masih Ikro, diharapkan setelah lulus dari SMK ini semuanya harus bisa membaca Al-Quran. Ini bagi yang Muslim ya, dan untuk yang non-Muslim baik Kristen atau Katolik juga sama, ada kegiatan gerakan literasinya, yaitu adalah membaca Alkitab dengan bimbingan dari guru agamanya masing-masing. Seperti itu. Kemudian mereview buku-buku di perpustakaan Bina Tama, kemudian mereview kegiatan sekolah virtual YouTube dan juga sumber informasi lainnya kurang lebih seminggu 2 kali untuk mereview beberapa literasi ya yang harus dilaksanakan oleh siswa. Kemudian ada membuat poster dan reading di lingkungan sekolah, ada juga menulis artikel di website sekolah, dan kegiatan literasi di lab komputer, teknologi literasi ini juga diterapkan di sekolah, sehingga ketika siswa-siswi masuk ke lab ya, itu juga memiliki ada tugas literasi yang harus mereka kerjakan. Seperti itu. Ada juga literasi finansial melalui unit produksi keperawatan dan farmasi. Jadi tidak hanya dalam ini saja ya, melalui review saja, tapi siswa juga diajarkan bagaimana sih cara finansial melalui unit produk keperawatan dan juga farmasi, atau dalam mata pelajaran KWU, kewirausahaan ya. Jadi bagaimana siswa membuat produk ya, produk-produk tersendiri, kemudian bagaimana memasarkannya, bagaimana menuliskan dalam bukunya, seperti itu, sehingga kalian memiliki bekal yang banyak dalam literasi. Seperti itu ya. Dan berikut adalah salah satu contoh dari pelaksanaan literasi ya, seperti ini ya. Pelaksanaan literasi misalnya di bulan Mei, nanti untuk bulan Juli Agustus ya, di bulan Agustus nanti akan kami share terkait kegiatan literasi. Contohnya seperti ini. Misalnya ya, hari Selasa 4 Mei, yaitu kegiatannya adalah literasi, membuat 4 kalimat motivasi untuk diri sendiri dengan tema tetap semangat belajar. Jadi
biasanya kita menyesuaikan dengan hari-hari besar pada bulan-bulan tertentu. Jadi misalnya di bulan Mei ada Hari Kebangkitan Nasional. Nah, ini berarti kegiatannya apa? Ya, ada tanggal 17 Mei diperingati Hari Buku Nasional. Nah, ini berarti siswa harus kegiatannya apa nih dalam untuk hari ini, ada ditulis di buku literasi. Seperti itu ya. Ini salah satunya adalah untuk mengembangkan potensi kalian khususnya dalam literasi, membaca, menulis, dan juga mereview apa hasil dari yang telah dibaca tadi. Dan untuk pelaksanaan GLS ya, gerakan literasi selama pandemi COVID ini ya, karena biasanya untuk literasi kan kita laksanakan di sekolah 15 menit sebelum belajar ya. Tapi karena di sini kendala adanya pandemi COVID-19 ini, maka untuk penulisan hasil review ditulis pada buku GLS. Untuk buku GLS mungkin siswa kelas 11 dan 12 sudah tahu ya, bukunya yang warna biru. Hal ini, buku ini silahkan kalian lanjutkan lagi untuk menulis di tahun 2021 ya, kalian lanjutkan lagi, kecuali misalnya ada laporan, Pak, Bu, kepada wali kelas ya, buku saya untuk GLS sudah habis, sudah tidak bisa dipakai. Silahkan nanti saat ada hybrid learning ya, kalian ada masuk ke sekolah, kalian tukar buku kalian ya yang sudah full tadi, yang sudah penuh dengan buku yang kosong ke sekolah, bisa ya. Silahkan. Dan bagi kelas 10 yang belum mendapatkan buku GLS, untuk sementara waktu mungkin bisa kalian tulis di buku khusus ya, buku khusus atau buku tulis yang kosong dulu ya, kalian siapkan khusus untuk GLS. Nanti kalau sudah ada informasi terkait dengan hybrid learning, kalian boleh masuk sekolah, silahkan kalian ambil kepada wali kelas kalian masing-masing untuk buku GLS-nya. Seperti itu ya. Kemudian pengumpulan hasil review bisa dilakukan dengan mengumpulkan kepada wali kelas atau melalui Google Drive. Jadi nanti untuk pengumpulan hasil review di bulan depan ya, di bulan Agustus nanti akan disampaikan melalui wali kelas bagaimana buku GLS akan dikumpulkan sebulan sekali sesuai informasi dari wali kelas. Ini gunanya dari tim PPK GLS akan mengoreksi, mengecek siapa sih dari siswa-siswi yang tidak atau belum melaksanakan PPK GLS atau sama sekali belum melakukan literasi selama beberapa bulan yang lalu. Nah, bagi siswa yang tidak melaksanakan kegiatan GLS akan ada catatan tersendiri di BK. Seperti itu ya. Baik anak-anakku, berikut adalah informasi terkait dengan PPK dan GLS. Ingat ya, Bapak ingatkan lagi, di akhir sesi nanti akan ada pertanyaan yang Bapak berikan kepada kalian. Silahkan nanti kalian bisa menjawab ya, baik itu melalui share atau lain sebagainya. Nanti Bapak informasikan. Selanjutnya adalah terkait dengan protokol kesehatan di sekolah atau saat kalian masuk sekolah. Apa saja sih yang harus dipersiapkan ya, terutama saat masa pandemi seperti ini. Yang pertama adalah sebelum berangkat sekolah, kalian harus sarapan, konsumsi dengan gizi seimbang, dan juga memastikan kondisi kalian masing-masing. Apabila kalian merasa batuk, pilek ya, atau suhu badan panas lebih dari 37 derajat Celcius, nah ini lebih baik kalian istirahat dulu di rumah, tidak usah melanjutkan ke sekolah. Nah, apabila jika ditemukan warga satuan pendidikan ya, baik itu guru, karyawan ataupun siswa dengan kondisi tubuh yang lebih dari 37 derajat Celcius, maka langkah yang dilakukan adalah satu. Yang pertama ya, meminta yang bersangkutan untuk istirahat sebentar di ruang UKS dan akan dilakukan pengecekan suhu ulang oleh keperawatan, biasanya ya tim medis dari keperawatan atau dari farmasi. Ini akan dilakukan cek ulang. Apabila masih tetap panas ya, apabila dinyatakan sakit, maka yang bersangkutan diharapkan untuk kembali ke rumah atau istirahat di rumah dulu sampai dengan kondisi yang memungkinkan untuk kembali belajar atau kembali bekerja. Seperti itu. Kemudian memastikan menggunakan masker, kemudian
membawa alat pembersih ya. Dalam sini adalah cairan pembersih tangan seperti hand sanitizer dan lain sebagainya. Dan juga wajib membawa perlengkapan pribadi seperti alat belajar ibadah, olahraga, sehingga tidak perlu pinjam meminjam. Kemudian sebelum masuk gerbang sekolah, di sini beberapa hal yang harus dipastikan adalah mencuci tangan, ya, kemudian memeriksa tubuh, atau apabila ada gejala batuk pilek tidak usah melanjutkan. Seperti itu. Selama berada di lingkungan sekolah atau ruang praktikum sejenisnya, hal-hal inilah yang harus diperhatikan, ya, tetap menjaga jarak antara teman satu dan yang lainnya. Sama untuk kegiatan belajar mengajar juga tidak jauh seperti itu ya, tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak. Nah, Bapak harapkan protokol kesehatan tersebut tidak hanya menjadi wacana saja, melainkan juga diaplikasikan, kalian terapkan saat masuk sekolah. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya terkait tata tertib sekolah, di sini karena waktunya Bapak hanya sedikit ya, Bapak tidak bisa menjelaskan banyak hal. Untuk tata tertib ini silakan nanti kalian bisa melihat ya, ataupun perhatikan untuk siswa dalam mengikuti tata tertib sekolah nanti akan Bapak share seperti ini ya, https://bit.ly/mpls Binatama. Setelah kalian klik alamat link ini, kalian akan masuk pada seperti ini ya. Nah, setelah menemukan gambar seperti ini, kalian klik surat pernyataan tata tertib siswa. Ya, surat tata tertib siswa dilanjutkan akan masuk seperti ini. Nah, sebelum kalian menulis surat pernyataan, silahkan kalian download dulu ya tata tertib siswa. Kalian klik di sini, kalian akan membaca seluruh tata tertib. Semua tata tertib kalian pahami, kalian baca. Setelah itu, setelah kalian pahami, baru format surat pernyataan dan kemudian kalian upload. Ini menandakan bahwasannya kalian sudah siap mengikuti peraturan sekolah. Seperti itu. Kemudian untuk organisasi, untuk selanjutnya di sini Bapak sedikit menjabarkan terkait kegiatan ekstrakurikuler. Untuk ekstrakurikuler di sini ada 16 ekstrakurikuler. Untuk yang 2, nomor 1 pramuka ini merupakan ekstrakurikuler wajib khusus untuk kelas 10 ya. Dan untuk nurse-trainer dan pharmapreneur ini adalah ekstra wajib untuk kelas 11. Dan dari nomor 3 sampai dengan nomor 16 silahkan ini adalah ekstrakurikuler pilihan. Dan ekstrakurikuler pilihan, adik-adik semua, siswa dan siswi bisa memilih maksimal 2 dari ekstra pilihan. Jadi kalau kelas 10 ekstrakurikuler wajibnya adalah pramuka, silahkan kalian boleh menambah 2 ekstrakurikuler pilihan dari nomor 3 sampai dengan nomor 16. Silahkan kalian lebih cenderung atau pingin mengembangkan minat bakat kalian di ekstra yang mana. Seperti itu ya. Dan nanti untuk ekstrakurikuler akan Bapak share melalui wali kelas terkait dengan pemilihan kalian mau memilih yang mana ya, baik itu organisasi ataupun ekstrakurikuler. Baik, sudah di acara penutup. Sebelum Bapak tutup materi Bapak pada pagi hari ini, saya akan memberikan pertanyaan dulu untuk kalian semua ya, untuk kalian semua. Nanti jawabannya bisa dikirim melalui WhatsApp ya, WhatsApp. Baik, pertanyaannya adalah, dengarkan ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan bagaimanakah cara sekolah, dalam mengembangkan karakter siswa dalam bidang religius dan disiplin. Saya ulangi lagi, sebutkan bagaimana cara sekolah dalam mengembangkan karakter siswa dalam bidang religius dan disiplin. Itu pertanyaan dari Bapak sebagai kuis ya. Nanti jawabannya bisa kalian share kepada si acara, Bu Ratna atau Bu Desi.
Baik, sekian dari Bapak sebagai kesiswaan, itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan juga khususnya untuk siswa-siswi ya, agar lebih jelas lagi maksud dan tujuan dari kesiswaan dalam memberikan PPK, GLS, prokes kesehatan, tata tertib, dan lain sebagainya. Bapak harapkan bisa menjadikan kita semua menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.